Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fanida Nurhawa, Ismul Ajam, dan Wisnu Prayitno akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perancangan Aplikasi Perhitungan Kombinasi dan Permutasi menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk penilaian UAS. Perkenankan saya, Fanida Nurhawa, untuk menyampaikan landasan teori. 1. Sistem. Sistem menurut Tukino dapat dikatakan sebagai sebuah rangkaian jaringan kerja dari berbagai elemen-elemen yang saling berhubungan guna untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun menurut Erawati, sistem adalah jaringan proses kerja yang saling terkait dan berkumpul guna untuk mencapai sebuah tujuan serta melakukan suatu kegiatan. Berdasarkan dua pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah gabungan dari kumpulan elemen, komponen, atau variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 2. Aplikasi. Menurut Hasan Abdurrahman dan Asep Riri Riswaya, aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut. Aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputasi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Aplikasi merupakan suatu perangkat komputer yang siap pakai bagi user. 3. Flowchart. Menurut Nurmalina, flowchart adalah representasi secara simbolik dari suatu algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan menggunakan flowchart akan memudahkan pengguna melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Di samping itu, flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara pemrogram yang bekerja dalam tim suatu proyek. Flowchart membantu memahami urutan-urutan logika yang rumit dan panjang. Flowchart membantu mengkomunikasikan jalannya program ke orang lain, bukan pemrogram, akan lebih mudah. 4. Permutasi. Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Permutasi memperhatikan urutan dalam memilih objek. Kumpulan objek yang sama tetapi diambil dalam urutan yang berbeda akan menghasilkan permutasi yang berbeda. 5. Kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Di dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan, atau kumpulan sebagian atau seluruh objek tanpa memperhatikan urutannya. 6. Bahasa pemrograman C++. C++ adalah bahasa pemrograman hasil pengembangan bahasa C. Bahasa pemrograman C++ juga merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek. Dalam menyelesaikan masalah, C++ melakukan langkah pertama dengan menjelaskan kelas-kelas yang merupakan anak kelas yang dibuat sebelumnya sebagai abstraksi dari objek-objek fisik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai landasan teori. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Flowchart permutasi. Pertama, definisikan RL sebagai longlong. Kita dapat perumpamaan if else berupa X sama dengan 1
Jika tidak, perhitungan selesai. Jika iya, maka kita deklarasikan n dan r sebagai integer. Kita masukkan, kita buat masukan dan keluaran berupa perhitungan permutasi, dan masukannya berupa masukkan nilai n dan masukkan nilai r. Kita deklarasikan lagi, LLRS sama dengan min 1, LLK sama dengan min n dikurang r. Kita buat ls lagi, di mana jika n kurang dari r, maka hasil perhitungannya ada. Langsung keluarkan hasil perhitungan permutasi. Bila itu keluarkan nilai resnya. Jika tidak, kita akan melakukan looping di mana LLX sama dengan n sampai k x menurun, dan res sama dengan res dikali x, terus looping sampai seterusnya. Jika selesai, maka akan keluarkan nilai resnya. Flowchart kombinasi. Pertama, definisikan LL sebagai longlong, masuk ke if else jika x sama dengan 2. Jika tidak, perhitungan selesai. Jika iya, deklarasikan n dan r sebagai bilangan integer. Keluarkan nilai perhitungan Keluarkan perhitungan kombinasi, masukkan nilai n dan masukkan nilai r. Deklarasikan LLRS sama dengan min 1, LLK sama dengan n dikurang r, LLD sama dengan 2. Masuk ke if else lagi. Jika n kurang dari r, maka langsung keluarkan nilai resnya. Jika tidak, swap nilai k dan nilai r. Kita masuk ke looping di mana LLX sama dengan n sampai k dan x menurun. Res sama dengan res dikali x. Masuk ke looping lagi di jika d kurang dari r dan res modulus dari d sama dengan 0, maka res sama dengan res dibagi d. D, d plus plus. Looping akan terus dilakukan sampai selesai, maka perhitungan nilai resnya akan dikeluarkan. Keluarkan hasil perhitungan diinginkan. Pertama, versikan x sebagai bilangan integer. Masukkan nilai, keluarkan, pilih perhitungan yang diinginkan. 1 permutasi, 2 kombinasi, lalu pilih masukkan nilai x-nya, 2 perhitungan yang kita inginkan, lalu ke gelombang x else. X di mana x sama dengan 1. Jika iya, deklarasikan n dan r sebagai bilangan integer, lalu keluarkan nilai fungsinya. Jika x sama dengan 2, jika tidak, perhitungan selesai. Jika iya, deklarasikan nilai n dan r sebagai integer, lalu keluarkan nilai kombinasinya. Perhitungan selesai. Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matematika Diskret akan menjelaskan codingan atau source code dari aplikasi ME Rancang, rancangan aplikasi perhitungan kombinasi dan permutasi. Jadi di aplikasi ini menggunakan bahasa C++. Oke, langsung saja saya akan jelaskan darinya. Contoh case ya. Pada perlombaan yang terdiri dari 40 mahasiswa, mereka mengikuti perlombaan 17 Agustus berupa lari jarak jauh, di mana mereka semua harus merebutkan juara 1, 2, dan 3. Untuk memperoleh juara 1, 2, dan 3, banyak macam anggota susunan pemenang yang terjadi. Oke, ini dari case pertama. Terus kita lanjut ke pembahasan. Jadi diketahui jumlah pesertanya ada 40, jumlah juaranya ada 3, 1, 2, dan 3. Jadi yang ditanya berapa hasil dari perhitungan permutasi dan kombinasinya.
Oke, jika kita hitung secara manual, maka kita akan menggunakan 40 P3 sama dengan 40 dibagi 40 min 3. Oke, hasilnya 59,280. Agak ribet kan jika harus hitung secara manual. Begitu juga dengan kombinasi 40 C3 yang di atas tadi kan P, yang ini C. Permutasi dan kombinasi. Jadi maksudnya itu 40 min 1 hasilnya 9.880. Jadi banyak macam yang terjadi susunan. Tadi ada 9.880 cara untuk kombinasi dan permutasi. Perhitungan secara manual. Jadi untuk perhitungan secara cepatnya kita menggunakan source code atau codingan menggunakan bahasa C++ seperti yang gambar yang sudah saya buat ini. Ini adalah codingan dari permutasi. Dengan hasilnya, hasil perhitungan permutasinya untuk dapat menghasilkan codingan permutasi secara lengkap, kita harus memasukkan perhitungan permutasi, jumlah peserta tadi berapa, dan jumlah posisi juara. Kita masukkan rumusnya tadi, ini kita masukkan. Kemudian yang di bawahnya adalah contoh dari apa codingan dari kombinasi. Kita masukkan perhitungan jumlah peserta, jumlah posisi juara hampir sama keduanya. Mungkin yang membedakan hanya ini dengan yang ini. Untuk secara detailnya bisa dilihat di source code-nya. Jadi untuk kita menggabungkan hasilnya. Jadi untuk hasil hitung kombinasinya, kita pertama pilih perhitungan yang diinginkan. Yang pertama permutasi dan kedua kombinasi. Jika sudah memilih, maka hasilnya akan keluar. Yang langsung saja programnya berjalan. Pilih perhitungan yang diinginkan, satu atau dua. Oke, di sini saya akan mencontohkan di satu. Jumlah peserta tadi ada berapa? 40. Kita masukkan. Jumlah posisi juara ada 3 tadi ya. Nah, hasilnya kurang lebih sama. Hitungan manual. Kita lihat ya. Ada 59.280 cara. Sangat sama hasilnya ya. Tidak ada perbedaan. Kita lanjut ke yang kombinasi atau pilihan yang kedua. Baru nomor kedua kombinasi. Oke, jumlah pesertanya 40. Jumlah juaranya ada 3. Hasilnya sama 9.880 cara. So, mungkin itu untuk dengan diinginkan. Bagaimana jika pesertanya lebih banyak dan juaranya pun lebih banyak? Jadi kita langsung coba. Dan ini yang permutasi. Kita anggap pesertanya ada 500. Jumlah juaranya kita anggap saja ada 10 ya. Nah, hasilnya sangat banyak. Selain itu kita hitung secara manual. Itulah fungsi aplikasi tersebut. Itu secara cepat dan tepat. Ini adalah lebih mungkin cukup sekian pembahasan codingan dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.